Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang PTN 2022. Di video kali ini kita akan bahas 9 jalur masuk PTN 2022. So, bagi teman-teman yang sekarang adalah camaba ya, calon mahasiswa baru 2022, cocok banget teman-teman itu tonton video ini ya. Jadi di sini saya akan membagikan 9 jalur masuk PTN 2022. Oke, yang pertama, tentu teman-teman juga udah familiar ya dengan yang namanya adalah SNMPTN ya. SNMPTN itu apa? Jadi SNMPTN adalah jalur undangan yang dilaksanakan oleh LTMPT. Jadi di SNMPTN ini untuk 2021 tidak hanya untuk PTN aja ya teman-teman. Jadi ada juga untuk Politeknik Negeri gitu. Jadi PTN juga, kemudian Politeknik Negeri juga, itu jalur undangannya ya. Jadi digabung lah ya untuk 2021. Semoga nanti 2022 juga Politeknik Negeri masuk gitu kan. Nah, tapi untuk Politeknik Negeri ini nanti D4-nya saja ya. Nah, oke, teman-teman itu perlu digarisbawahi. Nah, kemudian karena di sini adalah jalur undangan ya teman-teman semua. Jadi apa sih yang dilihatnya? Bener banget ya. Yang dilihat adalah nanti prestasi kalian baik akademik maupun non-akademik. Di sana itu berarti selama kalian belajar dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, dari semester 1 sampai semester 5 itu dilihat. Berarti yang dilihat kan rapot tuh. Nah, rapot dan juga nanti sertifikat-sertifikat yang mendukung teman-teman untuk masuk jurusan yang teman-teman pilih gitu ya. Itu untuk SNMPTN. Juga teman-teman perlu ketahui di SNMPTN itu ada yang namanya siswa eligible ya. Apa itu siswa eligible? Jadi siswa eligible itu adalah siswa yang boleh ikutan SNMPTN gitu ya. Jadi misalnya yang akreditasi A itu 40% ya. Berarti dari IPA misalnya 40%-nya itu, kalau misalnya dia akreditasinya A, sekolahnya dia bisa 40%-nya masuk SNMPTN ikutannya. IPA 40%, IPS 40% gitu ya. Jadi dipisah. Enggak satu sekolah 40%, enggak gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti dilihat aja untuk teknis-teknis SNMPTN-nya. Ini gambaran secara umumnya ya. Kemudian pendaftaran untuk SNMPTN itu benar banget ya. Ini pendaftarannya online teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di website resmi ltmpt.ac.id. Kemudian pendaftarannya juga 100% gratis ya teman-teman. Jadi ya teman-teman harus ikutan lah ya kalau misalnya masuk siswa eligible. Nah, kemudian kalau masalah kuota SNMPTN itu nanti kan dari pihak LTMPT itu ada minimalnya gitu. Misalnya minimal 30% atau sampai 40% untuk di SNMPTN gitu ya. So, teman-teman yang sekarang kelas 12 ya, jadi harus lebih semangat lagi dalam belajar. Maksimalkan semester 5 ini biar teman-teman dapat nilai yang memuaskan. Oke, yang kedua adalah jalur SBMPTN ya. Jadi jalur SBMPTN itu merupakan, kalau tadi kepanjangannya ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ini adalah jalur seleksi nasional masuk PTN menggunakan tes ya. Kalau tadi SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri menggunakan undangan. Nah, disinilah untuk jalur tesnya ya teman-teman. Terus nama tesnya apa? Betul banget, nama tesnya itu adalah UTBK, yang dia itu dirancang atau dibuatnya pada tahun 2019 ya teman-teman. Nah, itu namanya UTBK. Nah, terus di SBMPTN juga ada ujian tambahannya ya. Apa? Jadi kayak seleksi keterampilannya gitu ya. Jadi untuk seleksi keterampilannya itu untuk jurusan-jurusan tertentu. Di sini saya tulis untuk jurusan seni dan juga olahraga. Nah, nanti ada jalur tambahannya gitu, tes tambahan sebenarnya. Kemudian
Siapa sih yang boleh ikut SBMPTN ini? Nah, oke. Jadi yang boleh ikut SBMPTN itu adalah tentu angkatan 2020 yang sekarang kelas 12 gitu kan. Tentu yang dia tidak lolos SNMPTN ya. Tapi yang dia lolos, misalnya masuk siswa eligible, cuma dia nggak lolos, nah itu masih bisa. Cuma yang udah keterima SNMPTN nggak bisa ikut SBMPTN. Kemudian angkatan 2021, nah itu boleh ikut ya. 2020 masih boleh, jadi 3 tahun terakhir ya. Nah kalau udah berarti teman-teman silakan, apakah angkatan 2020 masih bisa ikutan SBMPTN. Kemudian pendaftarannya sama, masih online ya teman-teman, silakan aja cek di ltmpt.ac.id. Dan juga, nah di sini yang lebih enak SBMPTN itu kuotanya lebih gede teman-teman. Jadi dari LTMPT itu minimal 40%. Nah berarti bisa maksimal dong. Jadi misalnya ada PTN-PTN yang percaya banget sama anak-anak SBMPTN, dia akan dari kuota seluruhnya misalnya 50% kah atau 60% gitu ya. Pokoknya minimal 40% dari LTMPT kayak gitu ya. Kemudian untuk biayanya itu adalah rentang 200 sampai 300 ribu. Tapi kalau teman-teman ikutan KIP kuliah itu bisa gratis biayanya ya teman-teman. Pendaftarannya gratis, terus nanti kuliah juga gratis kalau misal teman-teman keterima. Nah kemudian untuk subtesnya apa aja? Ya benar sekali, ada 4 subtes, ada PU, PK, PBM, PPU ya. Kemudian satunya lagi TKA, Saintek atau Sosum, tinggal pilih aja gitu ya. Jadi ada TPS dan juga ada TKA-nya. Tadi yang TPS itu yang 4 tadi. Untuk TKA Saintek seperti biasa, matematika, biologi, fisika, kimia, ada 4 ya. Untuk TKA Sosumnya ada ekonomi, geografi, sosiologi, sama sejarah. Nah itu silakan teman-teman persiapkan untuk SBMPTN. Oke, selanjutnya setelah SBMPTN teman-teman pasti udah tahu ya, di sini ada jalur mandiri. Oke, apa itu jalur mandiri? Jadi jalur mandiri ini yang dibuka secara lokal oleh PTN-nya masing-masing. Biasanya ini nanti teman-teman infonya itu udah jelas banget dari website resmi PTN yang dimaksud gitu kan. Kuota juga ini bisa besar banget. Kenapa? Karena dia ya diatur oleh dirinya sendiri, oleh PTN-nya sendiri gitu kan. Bisa sampai 50%-an lah ya. Kemudian biaya pendaftaran itu nanti gimana universitasnya. Pokoknya rentangnya ada yang gratis sampai 1 jutaan lah ya. Itu biaya pendaftarannya. Bahkan ya mau gak mau nanti biaya awal ada misal uang pangkal, kemudian bisa juga untuk UKT-nya itu disamaratakan. Itu nanti gimana pihak universitasnya itu untuk UM ya teman-teman. Kemudian UM itu merupakan jalur alternatif. Ya benar sekali. Jadi jika teman-teman yang gak lolos SNMPTN, gak lolos SBMPTN, bisa teman-teman ikutan UM ya. Jadi ini yang gak lolos bisa ikutan UM, tinggal pilih aja. Pendaftarannya ya di website PTN yang dituju teman-teman gitu ya. Silahkan nanti cek aja. Terus di sini untuk UM ada beberapa universitas yang melakukan UM dan juga ada nama-namanya ya. Misal kayak UI, SIMAK UI, kemudian ada Undip. Undip itu SM Undip ya. Kemudian ada UTUL UGM, SMUP Unpad, terus ada UB itu SMUB ya. Nah kayak gitu. Pokoknya ada nama-namanya gitu. Silakan teman-teman ikutin perkembangannya tentu di websitenya PTN masing-masing. Oke, itu untuk jalur mandiri. Selanjutnya kita ke jalur seleksi swasta. Jadi PTS nih teman-teman. Nah untuk perguruan tinggi swasta di sini ya ada beberapa jalur ya, beda-beda nanti tiap universitas. Ada jalur undangan, PMDK, kemudian ada prestasi, ada juga tes tulis, ada USM. Terus ada jalur reguler ya. Kemudian ada jalur one day service. Jadi dia misalnya 1 hari langsung dilayani. Kayak gitulah ya. Terus bisa juga nanti teman-teman ikut UMB PTS-nya di website resminya PTS masing-masing. Silahkan teman-teman ya. Untuk ini yang keempat jalur swasta. Nah, jalur yang selanjutnya adalah SPAN PTKIN. Jadi SPAN PTKIN ini adalah seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam
negeri gitu ya. Jadi biasanya di sini diperuntukkan untuk UIN, IAIN dan STAIN ya. Di sini untuk SPAN PTKIN itu adalah menggunakan jalur rapot ya. Jalur rapotnya berarti ya teman-teman nggak perlu tes tulis sebenarnya di sini, kayak SNMPTN lah gitu ya. Ini untuk SPAN PTKIN. Ya, jadi teman-teman yang ingin masuk SPAN PTKIN nanti dia bisa berbarengan sama SNMPTN ya. Nanti kita lihat aja biasanya di awal Januari ya. Oke, selanjutnya jalur yang keenam itu adalah UMPTKIN. Ini pasangannya sama SPAN PTKIN yang tadi ya. Kalau SNM pasangannya sama SBM, berarti SPAN PTKIN pasangannya sama UMPTKIN. Sama, ini juga untuk UIN, IAIN dan STAIN. Jadi tapi dia ya tes tulisnya gitu. Nah kemarin juga dia itu SBMPTN dulu, baru ada UMPTKIN kayak gitu ya. Silakan aja nanti dilihat. Kemudian yang ketujuh adalah jalur SNMPN. Nah apa itu SNMPN? Jadi dia itu khusus jalur undangannya khusus untuk Politeknik. Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya, bukannya tadi Politeknik masuk di SNMPTN ya? Nah tadi saya udah kasih garis bawah, yang masuk SNMPTN itu hanya D4-nya saja. Jadi yang selain itu nanti masuk SNMPN gitu ya teman-teman. Jadi untuk D1 sampai D3-nya sebenarnya. Nah itu untuk SNMPN. Selanjutnya yang ke-8 itu ada SBMPN ya, nggak ada T-nya. Seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Ini jalur tulisnya khusus Politeknik Negeri gitu ya. Jadi ya teman-teman silakan aja nanti lihat di SBMPN kayak gitu. Dan yang terakhir nih teman-teman ya, yang ke-9 itu adalah SMMPTN Barat. Nah jalur ini itu seleksi PTN di wilayah Barat ya. Nah di wilayah Barat ini biasanya dia itu ngegabung ya. Jadi ada beberapa unip-unip digabung satu jadi SMMPTN Barat. Nah silakan teman-teman cek juga di website SMMPTN Barat. Biasanya unip-unipnya itu nanti di sini saya udah kasih di sini ya. Silakan cek aja nanti unip-unip yang masuk SMMPTN Barat. Jadi di sini teman-teman bisa mengikuti seleksi ini. Oke, segitu dulu kali ya untuk jalur jalur masuk PTN di 2022 nanti. So teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Oke, saya kasih ini aja ya, timeline di 2021 kemarin ya. Untuk SNMPTN dan SPAN PTKIN biasanya di awal Januari dan juga sampai Februari. Pokoknya Januari Februari. Kemudian untuk SBMPTN dan kedinasan misalnya SBMPN dan UMPTKIN itu biasanya Maret sampai dengan Juni ya. Kemudian untuk UM, PTS, SMMPTN Barat itu biasanya Juli sampai dengan Agustus. Oke, sekian dulu. Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.